Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri tentunya dalam program Berendo. Tema kita pada hari ini masih membahas berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Baik, kalau tadi mungkin bicara terkait dengan program dan salah satu program ini juga melibatkan masyarakat kebanyakan gitu. Untuk programnya program apa saja nih, Pak Sigit? Yang pertama kita merehabilitasi di kawasan hutan, itu khusus yang ada di dalam kawasan, itu ada di selatan tadi saya sebut. Kemudian yang di luar kawasan itu Mas, kita ada program namanya Kebun Bibit Rakyat. Kebun Bibit Rakyat. Nah, itu masyarakat kelompok tani itu kita beri insentif itu 100 juta untuk membuat bibit sebanyak 30.000 batang. Oke. Nah, mereka nyiapkan dari awal sampai akhir, sampai bibit siap tanam, mereka kemudian menanam. Itu kita siapkan. Kemudian ada juga bibit produktif. Bibit produktif Nah, seperti itu bibit yang okulasi. Itu bibit buah-buahan. Nah, itu kita harapkan ditanam dalam jangka waktu 3 atau 4 tahun itu sudah menghasilkan. Itu kita bagi ke masyarakat juga. Kemudian satu lagi kita ada persemaian permanen. Kita ada 2, di Kaur sama di Tahura Rojolelo. Itu jumlahnya kurang lebih 625.000 batang. Itu gratis juga untuk masyarakat. Kalau masyarakat mau mengajukan, tinggal ke sana dan fotokopi KTP, itu bisa mengambil gratis. Oke. Iya. Artinya memang untuk program ini sendiri salah satunya tadi ada yang menarik, memberikan modal gitu kepada masyarakat. Salah satunya tadi disebutkan 100 juta gitu ya, dengan masyarakat ini yang mereka sendiri yang mengembangkan bibitnya sampai proses penanaman gitu ya. Untuk sejauh ini kalau di wilayah Bengkulu sudah dilakukan atau di Bengkulu, di Kota Bengkulu ya, untuk di Kota Bengkulu sendiri seperti apa? Melihat lahan yang memang cukup sempit kalau di Bengkulu saat ini. Wilayah kami seluruh Bengkulu, Mas. Jadi dari ada yang di Mukomuko, ada yang di Kaur, ada yang di Seluma, itu tersebar merata. Jadi masyarakat itu dari menyiapkan organisasinya, kelompoknya, kemudian memilih benih apa yang mau ditanam, bibit apa yang mau ditanam, itu masyarakat. Sampai mereka menyiapkan untuk memelihara sehari-hari, menyiram, mengisi polybag, sampai menanam mereka. Oh, itu masyarakat langsung terlibat gitu ya? Iya, betul. Sampai proses pengawasan pun langsung ke masyarakat. Iya, betul. Nah, kalau kita melihat peran dari masyarakat ini juga cukup baik, katakanlah ya dalam proses rehabilitasi sendiri. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Samsul, bagaimana terkait dengan izin untuk perusahaan sendiri. Artinya ada tanggung jawab untuk proses rehabilitasi yang dilakukan. Ini seperti apa sejauh ini, Pak, dengan tanggung jawab yang diberikan? Rata-rata perusahaan pemegang izin PPKH, dulu IPPKH, sekarang PPKH, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sudah melaksanakan rehabilitasi das, memang belum seluruhnya, ada juga yang belum. Itu seperti misalnya PT BIL, dia punya IUP pertambangan batubara, dia mempunyai PPKH namanya tadi, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Nah, salah satunya kewajibannya, di luar reklamasi ya, itu ada kewajiban namanya rehabilitasi das. Itu lahan-lahan kritis dalam kawasan hutan, itu ikut membantu BPDAS lah untuk melaksanakan rehabilitasinya. Itu ada beberapa perusahaan yang sudah melaksanakan rehabilitasi. Oke, artinya memang ada tanggung jawab itu diberikan ya untuk bisa merehabilitasi dari hutan dan lahan. Nah, kalau kita bicara soal das, ini kan daerah aliran sungai. Mungkin masyarakat masih banyak berpikir gitu ya, pemirsa TVRI juga daerah aliran sungai adalah pinggiran sungai gitu, mungkin kiri kanan sungai. Nah, sebetulnya daerah aliran sungai ini seperti apa sih? Mungkin ada wilayah atau cakupannya ini seberapa luas gitu? Das itu memang berbeda dengan sungai. Sungai itu bagian dari das. Das itu merupakan satu kesatuan ekosistem daratan, Mas. Di mana sungai dan anak sungai itu ikut di dalamnya. Di dalam das itu mengatur, menampung dan menyimpan air hujan. Kemudian mengalirkan ke satu outlet. Outletnya itu bisa danau, bisa laut. Nah, batasnya itu pinggir-pinggir bukit atau gunung.
Nah, di tengahnya itu ada sungai. Ada sungai. Nah, kita daratannya, daerah aliran sungai itu wilayah daratannya. Wilayah daratannya. Iya. Jadi bukan berpikir bahwa daerah aliran sungai adalah di pinggir kiri kanannya bukan. gitu ya. Bukan, Banyak bukan. orang berpikir Iya. mungkin kiri kanannya jadi kita menanam pohon di sekitaran sungainya gitu. Enggak. Itu Jadi- sepadan sungai namanya kalau kiri kanan sungai, Pak. Iya. Itu sepanjang Iya. sungai. Iya, Sepadan kalau- sungai. Kalau boleh saya tambahkan itu Iya. catchment area. Ya, catchment area. area. Catchment area. Semua air yang jatuh ke aliran sungai itu dasnya Das itu. itu. Kita pun di sini das ini, Mas. Kalau air hujan dari sini mengalir itu das. Itu das. Oke. Iya. Berarti untuk peran dari rehabilitasi ini sendiri tidak hanya peran katakanlah dari Bapeda sendiri ya, juga Bukan. kita sebagai masyarakat di rumah Harusnya. juga bisa menanam. Itu Iya. sudah termasuk dari daerah aliran sungai. Iya, gitu ya? masuk Iya. das. Oke. masuk das. Nah, sejauh ini Das Sungai Bengkulu itu kan kayak Iya, gitu benar-benar. berarti kita yang Ya, karena ada sungai Bengkulu Iya. ya, Pak. Iya. Jadi perbatasan ini memang areanya gitu. Iya. Betul, betul. Oke, sejauh ini seperti apa sih sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat gitu? Mungkin pengetahuan dan mungkin wawasan terkait dengan rehabilitasi hutan ini. Iya. Kita paling banyak, Mas, itu melibatkan masyarakat, anak-anak sekolah. Oke. Kemarin kita ada namanya Green Youth Movement. Di kantor itu ada 20 orang. Itu kita latih untuk dalam waktu seminggu kemarin oleh Bu Menteri langsung itu yang buka. Itu untuk cinta lingkungan. Salah satunya menanam tadi. Menanam pohon. Nah, kemudian di persemen kami itu banyak sekolah-sekolah dari TK, PAUD, SD, SMA, perguruan tinggi, UNIP itu ke sana untuk belajar. Oke. Pulangnya bawa bibit. Oke, jadi Iya. memang ada yang diberikan wawasan kepada masyarakat, Iya. salah satunya untuk mungkin yang masih muda lah ya, katakanlah pelajar dan juga mahasiswa Iya. itu tadi. Nah, untuk lahan penanaman ini diberikan atau diwadahi langsung oleh Bapeda sendiri atau mereka yang menyiapkan lahan untuk penanaman? Biasanya kalau masyarakat umum menyiapkan sendiri. Menyiapkan Tapi sendiri. kalau yang di dalam kawasan hutan, kita pilih yang memang benar kritis. Nah, itu kita laksanakan rehabilitasinya. Tapi kalau masyarakat, mereka dengan sendirinya memilih mau ditanam di mana, itu terserah mereka. Oke, jadi memang pilihan ya Iya. itu sendiri. Iya. Nah, kalau dari Pak Samsul sendiri, Pak, untuk melihat kalau saat ini mungkin proses dari rehabilitasi sendiri, adakah nggak Pak mungkin di rumah gitu ya menanam pohon juga deh Pak, kalau di rumah? Ya, pasti. Wajib. Ya, wajib gitu ya. Orang saya berkebun. Oh, berkebun juga Ya, gitu, ya, Pak. jadi ya itu tadi disampaikan Pak Sigit bahwa menyiapkan bibit produktif itu sangat membantu sekali. Karena itu disiapkannya bibit-bibit MPTS. MPTS itu multi purpose. Tes spesies. Ya, jadi trispesies. Jadi kayu yang menghasilkan buah. Iya. Misalnya durian, Iya, mangga, kemiri, apalagi alpukat, ya Pak, Alpukat, iya, yang pinang, disiap- iya. pinang, terus lengkeng masuk Pak? Lengkeng masuk. Lengkeng. Itu disiapkan sama Pak. Bibit produktif. Bibit gitu ya. produktif. Jadi kita kalau mau minta bibit itu tinggal buat permohonan ya Pak, Iya. kasih KTP, kasih ke BPDAS, insya Allah kita dikasih. Minimal kita itu satu orang itu 25 batang. Iya. 25 Nanam. batang per Iya, orang. per orang. Minimal Oh, itu kalau. minimal. Iya. Minimal ya. Minimal yang bisa Oke, diminta ya Pak ya. Iya. Berarti. Ya ini mungkin informasi yang mungkin bisa didapat oleh pemirsa TVRI Bengkulu, artinya Ya. memang bisa mendapatkan bibit gratis gitu. Ini menjadi salah satu program dari PPDAS Iya, juga. betul. Oke, untuk caranya nih bisa dapat tadi seperti apa mungkin disampaikan. Kalau banyak itu dalam bentuk kelompok itu bisa bersurat langsung. Oke. Tapi kalau cuma minta 25 itu bisa langsung datang ke persemen kami. Oh, bisa langsung Ntar datang. kita melampirkan fotokopi KTP aja, ntar diterima petugas, ntar dilayani. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan rehabilitasi ini juga berkaitan dengan rehabilitasi gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih peran rehabilitasi dalam rehabilitasi sendiri? Rehabilitasi itu bagian dari rehabilitasi sebenarnya. Oke. Yang rehabilitasi hutan tadi, ya rehabilitasi itu sebenarnya di dalam Oke. kawasan Jadi hutan. gini, reboisasi itu penanaman di dalam kawasan Kawasan hutan. hutan, iya. Nah, kalau yang di luar kawasan hutan itu penghijauan Lahan, namanya. iya, lahan. Nah, semua RHL itu antara reboisasi dan penghijauan itu namanya RHL. Iya. Oh, ini menjadi satu gitu Satu, ya. ya. RHL ini Iya, sendiri adalah betul. rehabilitasi hutan dan lahan. Iya. Ya. Nah, kalau untuk di wilayah selain tadi di Kota Bengkulu, wilayah lain di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri di daerah mana saja yang sudah dilakukan untuk RHL? Di luar provinsi Bengkulu, Mas. Di luar Kota Bengkulu maksud saya, untuk di wilayah provinsi. Kalau di sini kita di Bengkulu Tengah, pasti Bengkulu Selatan, di Kaur, kemudian ada kemarin tahun 2019 itu kita di Okus. Di Okus Selatan. Okus Selatan, Iya, itu oke. wilayah kami juga. Oh, itu masih masuk dalam wilayah Bengkulu. Bengkulu ya? Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau untuk Bengkulu, daerah yang katakanlah sudah kritis, ini di daerah mana saja? Mungkin Pak Samsul melihat mungkin dari Dinas LHK sendiri ya, untuk wilayah-wilayah di luar Kota Bengkulu yang katakanlah sudah mulai kritis gitu untuk penghijauan dan lahannya itu seperti apa? Saya rasa hampir menyebar di seluruh kabupaten betul, Pak. Provinsi Bengkulu. Oke. Ada beberapa lahan yang sudah kritis dan sangat kritis itu
itu biasanya dikategorikan dulu itu untuk apa namanya, untuk skala prioritas mana yang mau didahulukan karena keterbatasan dana tadi kan, mana yang lahan yang sangat kritis, nah itu nanti didahulukan. Itu ada skor-skornya, ada luasnya, itu data-data itu di BPDAS ada di kami. Oke, nah untuk program sendiri ada nggak sih Pak, misal kolaborasi gitu dengan pihak swasta untuk proses penanaman dan juga proses penghijauan? Kalau dari DLHK sendiri seperti apa program-program? Ya tadi termasuk itu tadi, kalau IPPKH tadi ya, PPKH tadi, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, itu salah satu kewajiban, itu juga termasuk kolaborasi juga lah dengan pihak ketiga kan. Nah kemudian kalau yang benar-benar murni pihak ketiga itu pernah dengan Latun, seingat saya itu dengan Latun pernah melaksanakan apa namanya, penanaman mangrove ya di Jinggalu ya. Jinggalu gitu ya. Itu dibantu BPDAS juga. Oke, kalau kita melihat kan di Bengkulu sendiri banyak ya saat ini proses penanaman mangrove gitu yang dilakukan, tidak hanya mungkin dari pemerintah saja, tetapi beberapa organisasi daerah ini melakukan proses penanaman mangrove gitu ya. Nah sebetulnya manfaat dari proses penanaman mangrove ini seperti apa sih Pak? Yang pertama, kalau mangrove ini kan menahan abrasi laut secara langsung. Mas. Dia kan akarnya kan khusus ya, akar nafas, jadi bisa menahan air laut. Kemudian yang lagi tren ini Mas, mangrove ini bisa menyerap karbon 6 kali lipat hutan alam. Keuntungannya itu ya? Iya, makanya ini digalakan oleh pemerintah, Pak Jokowi di G20 itu mengajak kepala dunia lain untuk menanam mangrove. Karena kapasitas untuk menampung itu 6 kali lipat dari serap karbonnya. Oke, baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam program Berendo dalam tema yang sabar, rehabilitasi hutan dan lahan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.